Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Saya sendiri atas nama Mila Astrianti. Adapun anggota kelompok saya yaitu Faharudin, Niswatun Hasanah, dan Zahra Nur Karimah. Kami dari kelas PAI 2B, program sarjana jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi problematika biaya pendidikan di Indonesia. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muhammad Saleh MAG. Nah, sebelum kita masuk kepada inti materi, yaitu problematika biaya pendidikan di Indonesia, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu pendidikan dan apa sih itu biaya pendidikan. Pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yakni pedagogi atau pendidikan, dan pedagogik atau ilmu pendidikan. Nah, pedagogik atau ilmu pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan yang merenungkan dan menyelidiki tentang gejala-gejala perbuatan yang mendidik, atau dengan kata lain lebih menekankan kepada teori. Nah, sedangkan pedagogi atau disebut dengan pendidikan adalah suatu ilmu yang lebih menekankan pada praktek, yaitu mengenai kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, apa sih itu biaya? Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental, atau dengan kata lain instrumental input, yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif atau yang bersifat kualitatif, biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya tersebut, sehingga dapat kita katakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan di sekolah tidak akan berjalan dengan baik. Sekarang kita akan masuk kepada inti materi, yaitu tentang problematika biaya pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan materi tersebut. Permasalahan pembiayaan pendidikan. Nah, perlu kita ketahui bahwa suatu pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang. Maka dengan adanya suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan seseorang untuk diwariskan ke generasi selanjutnya dengan melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Nah, pendidikan termasuk usaha sadar yang dilakukan secara sistematis dalam mewujudkan suatu belajar mengajar agar para peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Nah, tetapi kita lihat pada kondisi sekarang ini di Indonesia sendiri, bagi orang-orang yang berkompeten terhadap bidang pendidikan akan menyadari bahwa dunia pendidikan kita sampai saat ini masih mengalami kelemahan. Nah, dunia pendidikan yang lemah ini disebabkan karena pendidikan yang seharusnya membuat manusia menjadi manusia, tetapi dalam kenyataannya seringkali tidak begitu, di mana seringkali pendidikan tidak memanusiakan manusia. Artinya di mana permasalahan saat ini adalah mahalnya biaya pendidikan, sehingga tidak terjangkau bagi masyarakat di kalangan bawah, sehingga masyarakat miskin, masyarakat yang tidak mampu, yang tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak karena masalah biaya yang tinggi. Nah, di Indonesia saja, meskipun pemerintah sudah menghilangkan biaya pendidikan sampai jenjang SMA, tetapi masih saja ada dana informal yang harus dikeluarkan oleh para murid tersebut misalnya. Nah, selain hal tersebut, di mana di Indonesia juga ada yang namanya istilah jual beli ijazah, jual beli ijazah maupun nilai.
di mana pemerintah di Indonesia juga ini kurang memprihatinkan sekolah-sekolah di pelosok negeri. Keadaan sekolah tersebut sangat memprihatinkan, di mana banyak anak-anak di Indonesia yang kurang mampu namun mempunyai semangat belajar yang tinggi, lagi-lagi karena masalah ekonomi yang membuat pendidikan mereka terhambat, sehingga mereka sering terganggu dalam proses belajar mengajarnya karena tempat yang tidak layak dan sangat mengganggu. Nah, kita sebagai manusia pastilah memiliki cita-cita, dan dari sekolah lah kita memulai untuk belajar agar bisa mencapai cita-cita tersebut. Nah, bagaimanakah nasib masyarakat kalangan bawah yang hanya bermodalkan niat dan pendirian yang kokoh untuk mencapai pendidikan yang tinggi, yang belum terjamin masa depannya, kehidupan karirnya untuk mendapatkan kedudukannya selayak usaha dan keahlian yang mereka punya. Faktor-faktor yang menyebabkan mahalnya biaya pendidikan. Yang pertama yaitu kurangnya dukungan dan subsidi pemerintah. Nah, di mana pemerintah telah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan. Akan tetapi hal itu belum juga mencukupi karena 20% tersebut sudah termasuk dalam gaji dan tunjangan guru. Kemudian yang kedua yaitu anggaran pembiayaan sekolah tidak efektif dan efisien. Nah, di mana manajemen pembiayaan sekolah bertujuan untuk menjamin ketersediaan biaya penyelenggaraan pendidikan, di mana setiap tahun sekolah perlu membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS, di mana di dalamnya sudah mengalokasikan sumber pembiayaan. Nah, di mana sumber-sumber pembiayaan tersebut meliputi bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dana masyarakat, dan sumber lain seperti hibah, usaha sekolah, dan pinjaman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu kurang adanya demokratisasi dan transparansi pengelolaan sekolah. Nah, demokratisasi pendidikan merupakan suatu implikasi diri dan sejalan dengan kebijakan mendorong pengelolaan sektor pendidikan dan daerah yang implementasinya di tingkat sekolah. Nah, di mana gagasan demokratisasi ini didasari oleh pertimbangan yang sederhana, yakni memperbesar partisipasi masyarakat dalam pendidikan, tidak sekedar dalam konteks retribusi uang sumbangan pendidikan, tetapi justru dalam pembahasan dan kajian untuk mengidentifikasi berbagai permintaan stakeholder dan user sekolah tentang kompetensi siswa yang akan dihasilkannya. Kemudian yaitu lemahnya pengawasan dan pengontrolan pungutan biaya sekolah dari pemerintah. Nah, pungutan iuran peserta didik baru atau IPDB atau uang pangkal untuk siswa SMA maupun SMK negeri seharusnya ditiadakan. Kenapa? Karena hal tersebut dilakukan karena sangat memberatkan masyarakat. Selain itu, masih banyak terdapat masyarakat yang termasuk dalam kategori miskin. Selanjutnya yaitu kurangnya kesejahteraan guru. Nah, dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Guru dan Dosen ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Namun, kenyataannya banyak guru yang tidak memperoleh kesejahteraan tersebut sesuai dengan undang-undang tersebut. Hal ini akan memicu kurangnya profesional guru dan melaksanakan tugasnya. Kemudian yang terakhir yaitu tidak ada standarisasi biaya operasional sekolah. Nah, di mana ada dua faktor yang mempengaruhi anggaran yang dinamis, yaitu anggaran operasional dan strategi anggaran. Nah, di mana kedua anggaran tersebut memerlukan standarisasi sehingga arahnya menjadi jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka tanpa standarisasi anggaran yang jelas, maka akan mengakibatkan pengeluaran anggaran yang tidak bertanggung jawab dan mengakibatkan anggaran yang dikeluarkan tidak efektif apalagi efisien. C. Solusi untuk mengatasi problematika mahalnya biaya pendidikan. Solusi untuk menjadikan biaya pendidikan menjadi lebih ringan bagi para orang tua sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah, yaitu melalui subsidi dari APBN dan juga aspirasi masyarakat.
Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Setdiknas bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya kedinasan pendidikan dialokasikan sebesar 20% dari APBN. Solusi selanjutnya adalah dengan membangkitkan peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten atau kota dan komite di tingkat sekolah atau madrasah. Amandemen Pasal 31 Undang-Undang 1945 berisi 5 ayat yang dengan tegas dan jelas menginstruksikan kepada pemerintah untuk yang pertama, membantu putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, bukan hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, melainkan memberikan beasiswa kepada putra-putri terbaik bangsa dimanapun untuk mengikuti pendidikan menengah dan tinggi. Kedua, pemerintah harus membiayai sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan dasar yang wajib diikuti oleh setiap warga negara usia sekolah. Ini berarti pemerintah tidak hanya membebaskan mereka dari membayar SPP, melainkan juga harus membantu anak usia sekolah memperoleh pendidikan yang bermutu. Ketiga, pemerintah wajib mengupayakan agar semua sekolah di Indonesia, terutama sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat diselenggarakan sesuai dengan standar nasional yang ditentukan oleh pemerintah, baik tenaga guru, sarana dan prasarana, kurikulum, proses pembelajaran, serta alat-alat dan media pendidikan, terutama buku murid dan buku guru. Keempat, pemerintah wajib membiayai universitas, terutama negeri, agar dapat berperan menyiapkan sarjana yang bermutu, menghasilkan iptek melalui kegiatan penelitiannya, dan dapat ikut peran dalam proses pembangunan masyarakat negara dan bangsa. Sebagai wujud dari upaya melaksanakan tanggung jawab konstitusional sebagaimana tertulis dalam Pasal 31 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan itu. Dari kesemua pernyataan tadi, perlu adanya kemampuan keras dari anggota Dewan untuk membuat regulasi yang jelas terhadap anggaran yang akan dikeluarkan, sehingga betul-betul dapat diproyeksi dari hal yang menimpa. Kemudian, pemerintah sebagai penyelenggara perlu memberikan program-program yang jelas terhadap setiap pengeluaran anggaran, sehingga dapat terjadi sinkronisasi dari pemerintah dan Dewan. Pembiayaan sekolah untuk hal-hal yang kurang pas perlu ditiadakan. Program-program yang bisa membebani orang tua siswa perlu segera direvisi. Yang perlu dilakukan sekarang adalah menggunakan anggaran yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini sangat tergantung kepada kemauan pimpinan pada sebuah lembaga pendidikan. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai materi problematika biaya pendidikan di Indonesia. Nah, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.